dari proses safari Ramadan saya sebetulnya belum pernah sambutan. Saya sudah ke Masjid Sebulan dan ziarah, kemudian ke Masjid Jami di Gresik dan ziarah. Apa kaitannya dengan kemudian kami melanjutkan safari Ramadan ke Tegalsari? Dari Tegalsari ini, Kiai Hasan Besari ini duriahnya subhanallah, orang-orang yang soleh, solihah, dan duriahnya orang-orang yang bisa memberseiringkan antara bagaimana menjadi ulama, tapi juga seserawung bahkan menjadi umarok yang memiliki kedalaman keilmuan agama yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astagfirullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah, amma ba'd. Para kiai, para alim, para ulama sedanten ingkang kula takdimi, khususipun Al-Mukarram Bayi Syamsuddin Takmir Masjid Tegalsari, Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati yang juga saya hormati, ada Ketua PCNU Ponorogo, Ketua Muslimat NU Ponorogo, dan menikah sholat bersama dengan Ketua Basnas Jawa Timur, Pak Kiai Roziki yang dulu adalah Kakadil Kemenak Jawa Timur. Wonten dua wakil ketua Basnas Jawa Timur. Kangge menapa kangge mentasawufkan zakat para muzaki. Kita ingin memastikan bahwa proses pentasawufan itu memang kepada para mustahik. Ini juga sebagai bagian dari pertanggungjawaban Basnas Jawa Timur. Beberapa minggu lalu, belum 1 bulan, kita ke daerah Budi, Pak Bupati. Desa Talun, Tubel. Menika 22 rumah ingkang betahaken relokasi di anggaran saking Basnas. Artosipun Badan Amil Zakat menika ingkang di dalam koordinasi pemerintah, ada tingkat kabupaten, ada tingkat provinsi, dan ada tingkat pusat. Nyuwun pangestu panjenengan sedanten, mugi-mugi para muzaki yang sudah memandatkan zakatnya melalui Basnas sedanten diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para kiai dan seluruh jamaah salat tarawih Masjid Tegalsari semua yang saya hormati, dari proses safari Ramadan saya sebetulnya belum pernah sambutan. Saya sudah ke Masjid Sebulan dan ziarah, kemudian ke Masjid Jami di Gresik dan ziarah. Keleresan Masjid Jami Gresik menika didirikan tahun 1412 oleh Nyai Agung Pinate. Nyai Agung Pinate menika tahun 1412 sampun kagungan kapal. Jadi seorang saudagar perempuan yang luar biasa, tapi juga santri Sunan Ampel dan santri Syekh Maulana Malik Ibrahim. Lajengaken dhateng Masjid Agung Tuban. Masjid Agung Tuban ini didirikan bersamaan dengan Sunan Bonang, Wekdal besalipun Sunan Bonang. Itu tahun 1411. Nah, Masjid Agung Tuban itu satu-satunya masjid yang memiliki kubah pertama di Jawa. Itu Masjid Agung Tuban, karena waktu itu Adipati Tuban minta kepada arsitektur Belanda, jadi mengambil desain Sofia yang akhirnya sekarang sepertinya tidak afdol kalau ada masjid tanpa kubah. Itu paling awal adalah Masjid Agung Tuban. Nah, Masjid Agung Tuban ini bersamaan dengan masa Sunan Bonang
Syekh Mahdum Ibrahim. Syekh Mahdum Ibrahim itu putranya Sunan Ampel. Nah, tadi malam saya sama Pak Kiai Roziki ini ke Masjid Jami Sumenep. Masjid Jami Sumenep ini di situ dekat dari Masjid Agung Masjid Jami Sumenep niku wonten asta tinggi makam raja-raja. Di antaranya ada makamnya Said Hussein. Itu adalah putra dari Sunan Bonang. Sunan Bonang putra dari Sunan Ampel. Apa kaitannya dengan kemudian kami melanjutkan safari Ramadan ke Tegalsari? Dari Tegalsari ini, Kiai Hasan Besari ini duriahnya subhanallah, orang-orang yang soleh, solihah, dan duriahnya orang-orang yang bisa memberseiringkan antara bagaimana menjadi ulama, tapi juga seserawung bahkan menjadi umarah yang memiliki kedalaman keilmuan agama yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita semua putra-putri yang soleh solihah. Barokah, mulia dunia, mulia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nyuwun pangestu rombongan dalam ugi beberapa kepala dinas, ada Pak Asisten 3 menika Mursyid Thariqah. Kiai Jazuli doktor. Ya Mursyid Thariqah ya doktor. Kita ini sering dapat tamu dari Maroko, dari Turki, dari Mesir. Ya Mursyid Thariqah ya Profesor Doktor. Wadah sangat. Wonten ingkang asmanipun Syekh Yusri. Syekh Yusri menika Profesor Doktor penyakit dalam. Mursyid dari 6 thariqah. Saking Mesir. Mursyid 6 thariqah tapi Profesor Doktor penyakit dalam. Nah, beliau tidak pernah cerita, ya mursyid kita tahu, tapi bahwa berapa thariqah itu ketika kami ke Mesir, kemudian ke Kairo, kami sawan ke dalam impun Syekh Yusri. Waktu ngaten terus sekretarisnya itu ngajak saya, Ibu apa enggak kepingin ke masjidnya Syekh Yusri? Masjidnya itu di bawah, rumahnya itu lantai 3, masjidnya di ground floor. Setelah itu ini Bu, masjid khusus laki-laki. Sebelah sana Bu, masjid khusus perempuan. Saya kemudian melihat kados mekaten menika Pigora. Pigora itu sanad keilmuan. Sanad keilmuan saya lihat. Dari sanad keilmuan itu ada thariqah A, thariqah B, itu nyambung 6 thariqah. Itulah yang kemudian dipelajari dan kemudian diamalkan oleh Syekh Yusri. Dan muridnya banyak dari Indonesia. Nah, Syekh Yusri ini karena ahli penyakit dalam, pasiennya banyak, maka saya tanya, jadi bagaimana cara mengatur waktu antara praktek sebagai dokter, mengajar di Universitas Al-Azhar, dan kemudian sebagai mursyid. Rupanya beliau, jangan kaget, kemarin Nisfu Sa'ban itu di Jawa Timur. Ada seorang Gus, kalau saya sebut banyak yang kenal, saya nggak sebut namanya. Jadi waktu Nisfu Sa'ban, si Gus ini kemudian pasawan ke Syekh Yusri, ditanya santrinya, sekretarisnya, Syekh Yusri kalau Nisfu Sa'ban sholatnya berapa lama? Rata-rata 2 jam. Rata-rata 2 jam. Maka Gus ini sudah saya tak pamit dulu, karena saya punya tugas. Kita kan 2 rakaat saja itu kalau Nisfu Sa'ban. Jadi beliau sholatnya 2 jam, insya Allah. Setelah itu, selesai itu kan kemudian Gus ini minta Syekh Yusri untuk supaya dapat karomahnya, sehingga ke pesantrennya beliau. Pas di pesantrennya beliau kebetulan subuh sudah di situ. Jadilah sholat imam subuh.
waktu sholat imam subuh itu 2 rakaat, ini 1 juz. Ya santrinya banyak yang ngantuk. Nah sudah. Setelah itu masih dilanjut lagi ngaji karena beliau kalau jam 6 memang harus ngaji di mana saja. Dan itu santri-santri yang ngantuk begitu, itu pokoknya harus bangun. Apa yang beliau sampaikan? Ini yang menjadikan nanti rezeki kita itu kalau piantun Ponorogo Jawa Timur rezekinya kok ditutur PT. Nah itu nanti rezekinya diambil ayam itu. Ayo santri, pokoknya tidak boleh turun, tidak boleh tidur pada subuh dan seterusnya. Masya Allah, si Gus ini menyampaikan ke saya karena Masya Allah, tidak nutut energi kita, kekuatan ibadah kita dengan seorang yang profesor doktor, yang mursyid thariqah, tapi ibadahnya luar biasa. Nah dalam kondisi seperti inilah, kalau kita ini tidak sering ketemu begini, kayak paling alim-alim, kayak paling kuat-kuat ibadah. Padahal ya segitu-gitunya, ada lagi yang lebih kuat lagi. Kalau kita mau belajar, ada lagi yang lebih kuat lagi. Kalau sudah seperti itu, sepertinya kita ini tidak ada apa-apanya. Seperti cerita bagaimana saat-saat Sayyidatina Khadijatul Kubra mau wafat. Sayyidah Khadijah itu menyampaikan kepada Rasulullah, saya takut itu dengan siksa kubur. Seorang Sayyidah Khadijah yang menghabiskan hartanya untuk perjuangan Rasulullah itu pun masih takut bagaimana siksa kubur nanti. Sampailah kemudian malaikat Jibril yang menjawab bahwa Sayyidah Khadijah ini dijamin oleh Allah, salamnya Allah lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah untuk Sayyidah Khadijah bahwa sudah disiapkan istana di surga. Tapi itu pun Sayyidah Khadijah merasa masih belum apa-apa. Maka pada saat itu Sayyidah Fatimah itu mendekat kepada Sayyidah Khadijah. Waktu itu kira-kira katanya umurnya masih 5 tahun. Sayyidah Khadijah kemudian menyampaikan kepada Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah, tolong sampaikan kepada Rasulullah, kekasih Allah, saya itu ingin mendapatkan surbannya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu menurut Sayyidah Khadijah kapan menerima wahyu selalu pakai surban yang sama. Nah, Sayyidah Khadijah ingin, itulah yang beliau ingin menjadi kain kafannya kalau beliau wafat. Tapi beliau tidak berani matur. Saya ingin menyampaikan begitu besar pengorbanan Sayyidah Khadijah, itu pun matur kepada Rasulullah itu tidak berani. Maka Sayyidah Fatimah yang diminta matur, tolong sampaikan kepada Rasulullah, saya ingin nanti kain kafan saya itu adalah jubahnya Rasulullah, surbannya Rasulullah yang selalu dipakai saat menerima wahyu. Kita ini apa? Ya Allah, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan khilaf kita diampuni oleh Allah. Kalau ini kita masuk pada minggu kedua, 10 hari kedua bulan Ramadan. Wa awsatuhu maghfiratun. Mudah-mudahan ampunan Allah diturunkan untuk kita semua. Orang tua kita yang hidup maupun yang sudah wafat, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya. Saudara-saudara kita juga mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya. Anak-anak kita, santri-santri kita, murid-murid kita, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya. Saya juga mohon seluruh staf di Pemprov, staf di Pemkab Ponorogo, Allah ampuni dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba ahli kebaikan, hamba-hamba Allah ahli takwa, hamba-hamba Allah ahli ibadah, hamba-hamba Allah ahli sholat, hamba-hamba Allah ahli Quran, hamba-hamba Allah ahli zakat, infak, sedekah. Mudah-mudahan akhir Ramadan kita masuk kategori ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nyuwun pangapunten, saya safari Ramadan belum pernah sambutan. Sekalinya sambutan dipakai mic jadi panjang. Nyuwun pangapunten sedanten, sami sehat, selamat.
dan Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Amin. Mohon maaf ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.